Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak. Senang sekali jiwa-jiwa menyambut bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali saya Mugi Zainal hadir kembali kita di jelang iftar. Dan hari ini Masya Allah ya, kita akan bahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk pemirsa di rumah semuanya. Ya, pemirsa, Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, kita akan membahas mengenai keistimewaan Al-Quran dan eksistensi dalam kehidupan. Seperti apa keistimewaan Al-Quran dan eksistensinya dalam kehidupan? Kita akan membahas tema ini bersama dua narasumber yang hadir di sini. Masya Allah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Muhammad Hidayatullah LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ustadz masih setia di jelang iftar ya. Alhamdulillah. Beliau aktif sebagai dosen di UIN Jakarta ya. Dan juga assalamualaikum untuk Ustadz Zaki Mubaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mugi. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Ustadz setia di jelang iftar dengan kita semua ya. Ya, beliau Ketua Pembina Yayasan Maslakul Muqarrabin ya, dan juga pembimbing haji umroh PT Aqobah Travel. Masya Allah ya. Kita pengen membahas tema keistimewaan Al-Quran dan eksistensinya dalam kehidupan ya. Untuk Ustadz Hidayat, Ustadz, apa saja keistimewaan Al-Quran? Ya, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih. Al-Quran ini sangat istimewa. Apalagi kita membahasnya di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini ketika diturunkan kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa. Masya Allah. Karena Al-Quran. Ketika Al-Quran dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang paling istimewa. Ketika Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Dan ketika Al-Quran turun di suatu malam, maka malam itu menjadi malam yang paling istimewa. Malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik berarti bukan 1000. Lebih. Berapa? Enggak terhingga. Tidak terhingga ya Ustaz. Maka ketika juga Al-Quran ini turun kepada suatu kaum, suatu umat Islam, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa terbaik. Masya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam sebaik-baik umat. Maka ini istimewanya Al-Quran ini luar biasa. Turun kepada siapapun maka dia menjadi mulia. Dihafal di dalam dada anak-anak kita, maka orang itu juga menjadi mulia karena Al-Quran. Maka Al-Quran ini dia turun kepada siapapun dia menjadi mulia. Dari segi Al-Quran sendiri sampai sekarang Al-Quran satu-satunya mukjizat Nabi SAW yang masih kita bisa rasakan. Dulu Nabi SAW memecah membelah rembulan kita tidak tahu. Nabi keluar dari sela-sela jarinya air, kita tidak mengetahuinya. Tapi sisa satu mukjizat yang khalidah, mukjizat yang berupa Al-Quran ini adalah mukjizat yang abadi sampai kapan? Sampai kiamat. Mukjizat salah satu karakteristiknya adalah menantang. Mukjizat itu menantang. Beda dengan karamah seorang wali, cukup dia itu aneh tapi nggak perlu dia nantang orang. Itu karamah wali. Tapi kalau mukjizat seorang nabi, seorang rasul, maka dia harus dibarengi dengan menantang. Maka Al-Quran ini sampai sekarang ini menantang siapapun yang bisa menandingi membuat seperti Al-Quran. Sampai sekarang belum ada yang bisa. Belum ada. Sampai kiamat belum ada yang bisa. Tidak ada yang bisa ya. Karena Al-Quran ini bahasanya itu turun di orang-orang Arab yang ahli balaghah, ahli fasahah, tapi tidak satu pun bisa menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Kita belum bicara isinya ya. Isinya tentang akhirat, tentang surga, udah pasti nggak bakal bisa lah itu. Bahasanya saja nggak bisa. Itulah istimewanya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita perlu banyak sekali membaca Al-Quran karena Al-Quran ini begitu istimewa bagi kita. Masya Allah. Terutama lagi di Ramadan nih. Ya Ustadz, ya pasti banyak sekali berkah untuk kita yang membaca Al-Quran. Nah, untuk Ustadz Zaki sendiri, apakah ada manfaat di dunia yang kita rasakan
kalau kita rajin membaca Al-Quran. Tapi jangan jawab dulu nih Ustadz, ya, biar penasaran. Ya, jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya. Kami kembali lagi dan akan menjawab pertanyaannya tadi sudah saya ajukan ke Ustadz Zaki. Kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Zaki, tadi yang kita lanjut lagi tadi ya, yang obrolan kita bahwa manfaat apa di dunia yang kita rasakan apabila kita rajin membaca Al-Quran. Ya, Ustadz, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa jarang iftar yang berbahagia. Manfaat Al-Quran sebenarnya udah kita bisa rasakan dari kita kecil itu, ya Allah. Kayaknya tuh kita kalau udah diajarin Al-Quran zaman kita kecil, Mbak Ustadz ya, kayaknya setiap rumah, setiap langgar ya, kalau zaman dulu gitu ya, kayaknya tuh rumah kita udah adem aja dah kalau ada yang baca Quran. Wajar ketika Rasulullah SAW nyuruh kita nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran ya. Kita disuruh terangin rumah kita nih. Ternyata terangin rumah kita bukan hanya dengan lampu, bukan hanya dengan senter segala macam, tapi teranginlah dengan sholat dan baca Quran. Karena rumah yang sering dibacakan Quran itulah rumah yang akan membawakan ketentraman, ketenangan. Dari kecil dulu kita, ya Allah, pada maghrib kita udah disuruh, ayo ngaji sana ke musola, ngaji sana ke langgar. Ada bacaan, suruh baca alif fathah, ba fathah, ba fathah, ta fathah, ta, ba ta. Zaman dulu kita gitu Ustaz ya. Zaman dulu belum ada ikram kita mah ya. Ya Allah, ternyata itu semua secara tidak langsung sudah mendidik kita cinta terhadap Al-Quran. Ketika kita sudah cinta terhadap Al-Quran, maka efek dunianya pun akan kita dapat, insya Allah. Apa yang akan terasa? Minimal ketika kita dekat dengan Al-Quran, Quran akan menjadi syifa warahmah, syifa, obat buat kita. Ketika kita lagi gundah gulana, lagi bete, lagi bingung apa yang harus kita kerjakan, lagi bingung perasaan apa sih yang harus kita mau perbuat apa, minta petunjuk. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Hudal linnas, kan udah jelas. Petunjuk buat kita, buat manusia, Al-Quran itu buat kita semua, tidak hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai penawar hati kita dikala kita sedang ada bermasalah, dikala kita sedang ada berbagai macam masalah yang harus kita hadapin. Karena itu, apapun dalam kondisi kita, ketika kita dekat dengan Quran, kayaknya Mas enak. Ada jalan keluar ya. Ada jalan keluar. Enggak hanya lagi kita punya masalah, tapi kita seneng aja. Kita lagi bahagia nih, baca Quran, tambah seneng kita. Masya Allah ya Allah, karena itu setiap ada acara-acara, mau itu acara kita mau ada acara nikahan, kita baca Quran, pantes. Kita mau ada meninggal dunia, baca Quran, lebih pantas lagi. Mau ada acara hajat apa di rumah kita, khitanan anak kita, sebelumnya kita dahulu baca Al-Quran, pantas banget. Karena itu Al-Quran secara duniawi sudah mengajarkan kita bagaimana ketenangan yang akan kita dapat ketika kita dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya. Nah, untuk Ustadz juga nih, Ustadz Hidayat ya. Katanya kalau kita rajin baca Al-Quran, nanti ketika kita meninggal, itulah akan jadi penerang kubur kita. Benar nggak itu, Ustadz? Lalu bagaimana nih cara kita menumbuhkan rasa cinta nih untuk mau baca Al-Quran dan rajin baca Al-Quran? Ya, silakan Ustadz. Baik. Untuk kita bisa ada tumbuh rasa cinta kepada Al-Quran, tentu kita harus tahu keistimewaannya, harus tahu keutamaannya. Karena orang itu biasanya kalau misalkan orang dagang, oh ini khasiatnya begini-begini, pasti tertarik. Al-Quran ini apa sih? Kenapa kita cintai? Yang pertama adalah Al-Quran ini tadi sempat disinggung oleh Ustadz Zaki. Dalam Al-Quran disebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada penyembuh baik bagi penyakit zahir ataupun penyakit batin. Maka kadang orang-orang dulu itu kalau sakit dibacain bismillah saja sembuh, karena yang bacanya orang hebat. Sekarang kita baca bismillah berkali-kali karena kitanya nggak bersih hatinya, ya kan? Atau penyakit batin, ada dengki, ada iri dan lain sebagainya. Syifa, rahmah, kasih sayang. Rahmah dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah orang itu ada berkumpul ada di satu tempat membaca yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, illa
nazalat alaihimus sakinah. Tadi itu yang disebutkan. Jadi pasti akan ada ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti akan ada kasih sayang. Kemudian wa haffathumul malaikah. Para malaikat itu menaungi dia. Wa dzakarallahu fi man inda, disebut-sebut oleh Allah di makhluk sekeliling, di makhluk penduduk langit. Maka itu adalah salah satu keutamaan yang harus kita tahu. Kemudian yang kedua, yang harus kita tahu juga, Nabi SAW berkata bahwasanya man qara'a min kitabillahi, barang siapa membaca, man qara'a kitab Allah, barang siapa membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan, jadi setiap huruf mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Masyaallah. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim 3 huruf itu menjadi satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun. Satu alif, satu huruf. Bayangkan kalau kita membaca alhamdulillah udah berapa huruf itu. Dan itu pahalanya luar biasa. Terlebih lagi kalau di Ramadan Ustaz ya. Ramadan berlipat lagi gitu ya. Apalagi kalau bacanya semakin susah, pahalanya double. Masya Allah. Jadi kalau lancar pahalanya 1. Kalau susah, membaca Al-Quran susah, malah pahalanya 2. Nih yang masih belajar nih Masih gitu ya. belajar, Masya pahalanya Allah. 2. Kata Nabi, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiram. Orang yang pandai membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia itu dengan para malaikat safar kiramil barah. Yang mengatakan ini adalah Rasul. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran tapi ya tata-ta. Apa ya, belepotan mungkin ya. Terbata-bata lagi. Terbata-bata gitu. Nggak lancar. Wah, alaihi syaqun. Dia merasa berat. Baca satu ayat aja kok berat sekali, belepotan. Ngutang godong-godong. Falahu ajran. Dia memiliki 2 pahala. Coba murahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui keutamaan Al-Qur'an semacam ini, maka kita akan apa? Kita akan semakin cinta dan semangat. Ya, Masya Allah. Ya, nanti kita lanjut kembali ya Ustadz ya, dan pemirsa di rumah, Masya Allah materi kita insya Allah ya sangat-sangat menggugah hati kita bahwa ternyata Al-Quran ini banyak sekali keistimewaannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Hidayat dan juga Ustadz Zaki, kita kembali lagi nih ya di materi kita jelang iftar kali ini. Itu Masya Allah keistimewaan Al-Quran dan eksistensinya dalam kehidupan. Nah, berbicara tentang membaca Al-Quran nih, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, ternyata tajwid kita salah. Nah, ini bagaimana? Dan kita juga nggak paham nih dengan arti yang kita baca. Main baca aja, artinya juga nggak tahu. Lafaznya juga nggak paham gitu, kebaca-baca aja gitu. Nah, ini bagaimana nih Ustadz Zaki? Itulah pentingnya sebenarnya kalau kita lihat ada yang mengatakan ta'allaman saghiran wa amal bihi kabiran gitu ya. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Betul. Karena belajar di waktu kecil itu bagaikan kita mungkir di atas batu. Bagaikan kalau udah besar udah kita kayak mungkir di atas di air atas air gitu ya. Nah, sulit, Quran itu enaknya memang ya Ustaz ya. Dari kecil kita belajarnya. Karena kenapa? Kalau kita masih kecil, otak kita masih cakep. Belum ada pikiran utang, belum ada pikiran keluarga, belum ada pikiran macam-macam maksiat yang ini gitu lewat. Itu nggak ada tuh waktu kecil mah. Umur 4 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun tuh lagi sedang fresh-freshnya kita. Itulah kita gunakan untuk kita belajar Al-Quran. Sehingga ketika kita masih kecil udah belajar bisa baca Quran, insya Allah nanti kalau udah gedenya pun udah enak ngebacanya. Sehingga lancar membacanya. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Kalau sampai mohon maaf, ya udah tua belum lancar baca Qurannya. Betul. Ba kadang disebut ta, jim kadang ketukar sama ko, makhorijul hurufnya juga mohon maaf masih banyak salahnya. Kata tadi dikatakan Ustaz Dayat. Apa kata Ustaz Dayat tadi? Ya Allah, tetap aja dapat pahala model kayak begitu. Wa huwa yatatata fi qiraatihi, gemeteran bacanya, keringetan bacaannya, terbata-bata ngucapinnya, tapi tetap aja orang kayak gini dapat pahala. Bahkan falahu ajroni kata Rasul. Bahkan mereka dapat 2 pahala orang yang kayak begini. Kenapa mereka bisa dapat 2 pahala? Yang pertama, mereka sudah berusaha untuk baca. Mereka berusaha untuk tetap bisa baca Quran aja, walaupun di gemeteran, walaupun lama banget tuh. Katanya itu baca Al-Waqiah cuma setengah jam, saya baca 2 jam setengah nggak selesai. Orang bacanya kagak lancar, kayak begitu kan? Yang kedua, buat siapa nih pahalanya? Wah, ternyata pahalanya di samping ada usaha dia untuk bacanya, karena dia masih ada keinginan buat belajarnya. Dia masih terus belajar.
panggil guru privat, ditanya sama ustadznya, sama ustadzahnya. Coba dong face to face, apa istilahnya, kita saling simai Ustaz ya, kita saling dengerin yuk, bener nggak sih bacaan Fatihah saya? Karena kan Fatihah itu kan rukun sholat ya Ustaz ya, yang artinya kalau kita tidak bener baca Fatihah kita, makhorijul huruf kitanya salah, tajwidnya berantakan, dan kita tidak mau belajar untuk bisa baca Quran, mohon maaf, gimana sholat kita mau diterima coba? Betul. Sementara nggak ada sholat yang tanpa baca surat Fatihah. Nggak sah sholat kita kalau kita kagak baca surat Al-Fatihah. Iya. Fatihah kita bisa bagus gimana? Bacaan Quran kita bisa bagus gimana? Belajar. Karena itu nggak ada istilah telat dalam belajar Quran. Jadi semua itu bisa karena mau belajar. Jadi benar. Tidak ada alasan kalau misalnya kita mau bisa ya pasti harus belajar. Seperti walaupun itu ya. Risikonya susah kalau udah tua memang alasan mata lah kagak awas. Nggak bawa carilah huruf-huruf Al-Quran yang gede-gede gitu. Sehingga megang Al-Qurannya begini kan. Jauh aja kudu. Iya, baik. Nah, ini Ustadz Hidayat, ini kan berkenan di bulan Ramadan ya. Ini bagaimana cara kita nih memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran? Ya, kita pertama harus menyadari bahwasannya Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas." Tadi sempat disinggung oleh Ustaz Zaki bahwasanya fungsi Al-Quran ini adalah sebagai huda, sebagai petunjuk. Di awal surat Al-Baqarah lebih khusus lagi hudan lil muttaqin. Kalau di ayat ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, baik yang mukmin ataupun yang tidak mukmin, tidak beriman. Tapi kalau di awal surat Al-Baqarah itu lebih khusus hudan lil muttaqin, yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai takwa. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka agar hidup kita ini betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita ini di bulan Ramadan ini. Para ulama salaf kalau sudah masuk bulan Ramadan yang lain ditinggalkan, fokus pada Al-Quran, termasuk ngajar hadis di tengah. Imam Malik radhiyallahu an biasanya ngajar hadis, ketika masuk bulan Ramadan fokus Al-Quran. Semua para ulama fokus pada Al-Quran. Bahkan kami di Al-Azhar di Kairo kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah pengajian-pengajian sudah libur. Terakhir itu di bulan Sya'ban. Tahsin ya semua Quran. Pokoknya karena ini bulan Syahrul Quran, Al-Quran. Maka ini dikhususkan. Makanya tidak heran Imam Syafi'i setiap hari hatam 2 kali. Masya Allah. Jadi satu bulan Ramadan hatam 60 kali. Masya Allah. Kita 30 hari belum tentu hatam. Jadi hatam 60 kali selama Ramadan. Jadi siang hatam sekali, malam hatam sekali. Itu luar biasa. Itu belum tahajudnya loh. Itu belum tarawihnya loh. Jadi kalau kita pikir itu waktu yang mana ya? Inilah namanya keberkahan waktu. Jadi para ulama, orang-orang soleh kekasih Allah itu dikasih keberkahan waktu. Sehingga yang menurut kita ini kok waktu cepat habis ya. Tapi bagi ulama itu sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Tapi kita belum cukup untuk melakukan banyak hal. Ini adalah keberkahan waktu. Karena kita waktunya kecampur sama dunia. Mikirin dunianya juga ribet. Dunianya lebih banyak daripada akhiratnya gitu ya. Jadi waktu ngajinya jarang gitu. Jadi yang pertama memang harus kita sadari kalau kita di bulan Ramadan ini kita tidak cukup punya waktu untuk Al-Quran kita, maka bisa dipastikan di bulan selain Ramadan pasti kita akan tinggalkan Al-Quran. Kita tidak pernah sentuh lagi itu. Iya. Jadi intinya pokoknya bagaimana di Ramadan ini ya kan? Bisa hatam berapa kali tadi? Sekali aja udah alhamdulillah. Jadi semangat untuk menghatam Al-Quran ya semua ya pemirsa di rumah ya. Jadi jangan sampai nggak hatam ya Al-Quran. Kalau tahun lalu nggak hatam, tahun ini harus hatam. Tapi sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang. Jadi 1 juz itu 20 halaman. Jadi per hari berapa juz nih? Gitu kan? Kita punya 5 waktu. Itu adalah kalau kita setiap sholat itu adalah 4 halaman, maka 30 hari selesai. Wah, ini ada tips yang bagus banget ya buat kita semua ya. Ya, yang pasti pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kami masih akan membahas tema ini. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustadz Zaki dan Ustadz Hidayatullah ya. Pengen banget loh, kita tuh selalu ada rasa cinta terhadap Al-Quran.
Ya, jadi tidak hanya di bulan Ramadan Ustadz ya, tapi pengen nih setelah Ramadan pun tetap kita semakin istiqomah untuk rajin membaca Al-Quran. Ini tipsnya gimana nih Ustadz Zaki? Ya, memang pemirsa semuanya ya, yang paling berat dalam ibadah adalah istiqomahnya. Betul banget. Kita awal-awal Ramadan saat maaf ya, kadang mah kita bisa sampai 3 juz. Hari pertama Ramadan, kedua Ramadan, kayaknya semangat gitu ya. baca Quran. Ya. Nanti udah minggu kesananya, mulai redup-redup nih. Udah dapat THR masalahnya. Mulai ramenya di mall, bukan megang Quran lagi. Nanti udah akhir Ramadan, udah mau Lebaran, ramenya di dapur malah. Emak-emak udah kagak ada yang megang Quran lagi, megang penggorengan sama ketupat paling banter gitu ya. Nah sekarang gimana biar kita tetap cinta terhadap Al-Quran? Tadi Ustaz Hidayatullah udah bilang, kita harus tahu keistimewaan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan kita berusaha memaksakan diri kita, biar kita terus cinta terhadap Al-Quran, merasakan nikmatnya ketika kita lagi baca Quran. Ya Allah, tengah malam kita baca Quran, pada saat Qiyamul Lail kita baca Quran, kita teteskan diri kita sambil kita pahami artinya. Kan sekarang Al-Quran sudah banyak yang ada artinya. Betul bahkan banget. Al-Quran yang sudah ada per huruf itu saja ya. Per huruf sudah ada, per kata sudah bawahnya ada artinya, ada artinya. Ya Allah, itu kelak nanti Al-Quran lah. Kalau kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Baca itu Al-Quran. Karena kelak nanti Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita, penolong buat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Di saat kita kekurangan ibadah, di saat kita butuh banget sama amal ibadah kita hidup di dunia, Quran datang kepada kita, membawa syafaat, membawa pertolongan buat kita. Amin. Masya Allah. Ya. Ya baik, dengan Ustadz Hidayat sendiri, tadi kan Ustadz Zaki udah memberikan tipsnya juga nih. Kalau Ustadz Hidayat sendiri, apa nih tipsnya supaya kita semakin istiqomah dalam baca Al-Quran? Baik, jadi kita ini kalau dapat surat dari presiden sangat senang sekali ya. Wah, istimewa sekali gitu ya. Dapat dari gubernur, luar biasa ya. Ini Al-Quran ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam posisi galau, kita dalam posisi sedih, percaya membaca Al-Quran asal tahu maknanya atau nggak tahu saja maknanya, itu pasti memiliki pengaruh yang luar biasa. Maka kita harus menyadari juga bahwasanya cara kita bermunajat, cara kita berkomunikasi dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita jadikan kekasih utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Al-Quran inilah menjadi satu-satunya wasilah kita untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita resapi. Kalau di luar sana banyak orang, mohon maaf, yang sebelumnya non muslim kemudian karena Al-Quran dia bisa Islam. Ternyata kita ini kan Islam dari kecil nih, Islam keturunan. Betul. Iya kan, Islam keturunan. Sehingga kadang kita ini sama Al-Quran ini lebih acuh daripada mereka yang masuk Islam karena dia membaca Al-Quran. Membaca dan pelajari ya. Betul. Banyak yang masuk Islam gara-gara di Al-Quran ini adalah ada penjelasan-penjelasan tentang hal yang ilmiah. Betul banget. Yang cocok dengan kehidupannya, dia menemukan solusi di sana. Nah, kita yang Islam keturunan ini harusnya itu sering membaca Al-Quran dengan dibarengi dengan tadabbur. Kita resapi maknanya, kita sadari ini bahwasanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai akhir hayat kita nanti, maka kita lihat di masjid-masjid itu biasanya Ustaz ya, orang-orang sudah tua renta itu baca Al-Quran. Kenapa? Sudah selesai dunianya Ustaz. Dia sudah hirup pikuk dunia sudah selesai. Cukup. Ketika baca Al-Quran dia menemukan ketentraman di situ. Maka kita nggak perlu nunggu tua juga untuk mendapatkan ketentraman itu. Kalau kita bisa meraih ketentraman itu sejak kita muda, maka kita raih sejak kita muda. Karena persoalan di dunia ini pasti banyak. Ya kan? Maka tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki persoalan. Maka solusinya bagaimana? Bagaimana mental kita ini menjadi baik? Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Tadi itu kembali kepada Al-Quran itu adalah obat. Maka ini untuk menimbulkan rasa cinta, kita sadari bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, Al-Quran ini adalah firman Allah, Al-Quran ini adalah wasilah terbaik untuk kita bermunajat dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita menggantungkan semua itu hanya kepada Allah. Dan semua masalah-masalah hidup kita kalau kita rajin baca Al-Quran juga kita akan dapatkan jawaban di sana ya Ustadz. Ya, Masya Allah. Ustadz ini sebenarnya pengen banget nih ya, ini tema bagus banget gitu. Cuman kan waktu yang membatasin kita semua di pertemuan di Jelang Iftar kali ini ya Ustadz. Tapi masih ada waktu kita, Ustadz Zaki berikan pesan kepada pemirsa kita di Jelang Iftar. Silakan Ustadz Zaki. Pemirsa yang berbahagia, Bapak pernah lihat nggak atau Ibu pernah melihat orang yang baca Qur'annya jauh gitu Qur'annya? Kenapa? Karena alasannya matanya kurang awas. Ya Allah, kita yang masih alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah nih, masih normal kita bisa baca Quran, mata kita masih bisa ngelihat. Manfaatin momentum itu untuk benar-benar kita bisa baca Al-Quran sebaik-baiknya.
Sebelum, mohon maaf, sebelum Allah cabut pelan-pelan nikmat mata kita. Iya. Ya Allah Ustazah, mohon maaf, banyak jamaah saya yang mengatakan, ya Allah Pak Ustadz, saya pengen banget baca Quran, saya pengen banget khatam Quran, tapi mata saya udah gak kuat, mata saya baru sedikit aja udah berair, mata saya udah kurang awas. Itu alhamdulillah dia sudah bisa baca Quran. Untuk yang belum bisa baca Quran malah lebih sedih lagi. Pengen banget ya Allah gabung untuk sama orang-orang yang bisa baca Quran, ikut khataman segala macam. Tapi saya nggak biasa baca Quran. Saya dari kecil nggak dididik orang yang tua nggak baca Quran. Ya Allah, karena itu tidak ada telat, nggak ada kata telat dalam belajar. Nggak ada kata telat dalam kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Al-Quran kelak nanti akan menjadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Ustadz Hidayat, pesan ke pemirsa Jelang Iftar, silakan. Pemirsa Jelang Iftar TVRI yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita beli elektronik atau beli apapun, pasti ada yang namanya petunjuk pengguna atau Betul pemakaian. banget, betul. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, menciptakan dunia ini, menciptakan kita semuanya, itu dikasih yang namanya petunjuk pemakaian. Dikasih yang namanya Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah pembimbing kita. Al-Quran ini adalah undang-undang hidup kita. Maka hidup yang tanpa ada bimbingan Al-Quran pasti salah. Maka kalau kita ingin hidup kita terarah, hidup kita benar, hidup kita nanti kelak dan menjadi hidup yang bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan seluruh ilmu agama di dalam Islam ini semuanya untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Hadis tidaklah ada kecuali untuk mensyarahi isi Al-Quran. Karya-karya ulama yang begitu banyak, baik di akidah, di fikih, di sejarah, semuanya bertumpu untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi poros kehidupan seorang muslim. Maka kita kalau mengaku dirinya seorang muslim, dirinya seorang mukmin, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai guide kehidupan kita. Amin. Masya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Zaki dan juga Ustadz Hidayat ya. Masya Allah, materi kita hari ini insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan juga ini semuanya menjadi ladang amal ibadah yang berlimpah, terutama di bulan Ramadan yang suci ini. Ya pemirsa, semangat terus ya kita untuk terus mencintai Al-Quran, mencintai, membaca, mempelajari dan mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah selamat dunia akhirat kita. Amin, Allah. Ya, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.